Baiklah anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali di video pembelajaran matematika. Kita sudah masuk di materi matematika yang terakhir, yaitu pengukuran sudut. Jadi kita akan membahas pengukuran sudut pada materi yang awal. Semoga kalian bisa lebih paham jika dibuatkan video. Oke. Sebelum masuk ke materi sudut, kita harus tahu dulu pengertian dari sudut. Ya, jadi sudut itu adalah dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Kalau kalian masih ingat, harusnya masih ingat ya, materi baru itu tentang hubungan antar garis. Nah, di situ kita sudah belajar tentang sudut sedikit. Ya, jadi kalau dua garis lurus itu tidak sejajar, itu pasti akan bertemu di satu titik. Nah, satu titik yang tempat bertemunya dua garis lurus itu disebut sudut. Lalu dua garis yang membentuk sudut itu disebut kaki sudut. Ya, jadi dua garis yang membentuk sudut itu disebut kaki sudut. Dan titik pertemuannya itu disebut titik sudut. Oke, agar lebih paham kita lihat menggunakan gambar. Bagian-bagian sudut. Yang pertama, ini garis yang pertama. Lalu ada garis yang kedua. Kita sebut ini A, lalu ini B, lalu ini C. Kita mulai dengan nama sudut dulu. Nah, gambar ini itu kita sebut sebagai sudut BAC atau sudut CAB. Oke, jadi penamaan sudutnya itu yang tempat bertemunya ini itu harus selalu ada di tengah. Ya, ada di tengah ya. Tengah-tengah. Jadi CAB atau BAC. Akan salah jika kalian menyebutnya sudut ABC. Karena di sini tidak ada garis. Oke. Nah, sudut itu bisa juga dilambangkan dengan tanda ini. Tanda seperti tanda kurang dari. Ya, cuma lebih berbeda sedikit. Bisa kalian lihat ya bedanya. Lalu, dua garis yang membentuk sudut itu kita sebut sebagai kaki sudut. Nah, di gambar ini kaki sudutnya itu adalah AC dan AB. Oke, AC dan AB, dua garis yang membentuk sudut. Kalau BA atau CA nggak apa-apa, sama juga. Kan nggak apa-apa kalau terbalik ya. Jadi BA dan CA atau AB dan AC. Oke, lanjut ke titik sudut. Nah, dari gambar ini bisa kalian lihat. Kalian sudah pasti sudah menyimpulkan di mana tempat bertemunya dua garis ini, yaitu di titik A. Jadi titik sudutnya di gambar ini adalah titik A. Oke, sini paham ya? Oke, kita lanjut. Kita masuk ke alat ukur sudut dan bagian-bagiannya, bagian-bagian yang ada di alat ukur sudut. Beberapa dari kalian pasti sudah ada yang tahu bahwa alat ukur sudut itu adalah busur derajat, yang bentuknya seperti setengah lingkaran itu adalah busur derajat. Nah, kita akan lihat bagian-bagian yang ada di busur derajat. Yang kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama ini. Nah, kalau kalian lihat di busur derajat yang ada di gambar ini, itu ada dua angka ya, ada di bagian luar dan ada di bagian dalam ini. Nah, sama seperti yang kelihatannya, yang ini kita sebut sebagai skala luar, skala 0 derajat yang ada di skala luar. Karena ya tempatnya ada di luar, bagian luar. Nah, sedangkan yang ini ya, bukan yang ini, maaf Bapak salah. Kurang ke masuk sedikit. Yang ini disebut skala dalam. Sama-sama skala 0 derajat, tetapi yang ini skala dalam, yang ini skala luar. Kenapa ada dua tempat, ada dua skala? Nanti kita akan belajar pada bagian belajar mengukur sudut. Oke.
Nah, lalu ada garis yang di bawah ini. Nah, ini garis yang dari ujung sini sampai ujung sini itu disebut sebagai garis alas busur derajat. Garis alas busur derajat. Nah, yang titik yang ada di sini nih. Titik yang ada di sini itu kita sebut sebagai titik pusat busur derajat. Titik pusat busur derajat. Lalu yang bagian atas yang membentuk setengah lingkaran ini disebut tepi skala. Ya. Sampai sini paham ya? Kita akan belajar semua ini karena semua ini pasti akan berguna untuk mengukur sudut. Oke, kita masuk ke mengukur sudut. Dengan satuan baku. Satuan dari sudut itu adalah derajat. Oke. Nah, Bapak ada satu sudut yang sudah Bapak gambar. Ini sudut ya. Nah, cara mengukurnya yang pertama. Ini ada dua kaki sudut ya, Nak, yang membentuk sudut ini. Nah, salah satu kaki sudutnya ini itu harus kalian berimpit. Harus kalian impitkan dengan garis alas busur derajat. Yang garis yang ada di bawah tadi yang ada dari ujung sini sampai ujung sini tadi. Nah, titik sudut yang ada di sudut ini, titik sudutnya kalian himpitkan dengan titik pusat busur derajat. Titik pusat busur derajat. Ingat ya, jadi salah satu kaki sudutnya himpitkan dengan garis alas, lalu titik sudutnya himpitkan dengan titik pusat. Itu ya. Kita akan lihat bagaimana cara meletakkan busurnya. Nah, itu. Ini sudah ya, sudah berimpit dengan garis alas dan titik sudutnya sudah berimpit dengan titik pusat. Nah, untuk melihat besarnya, itu kalian lihat kaki sudut yang satunya nih. Kaki sudut yang satunya ada di sini nih. Nah, dia berimpit dengan angka 60 dan 120. Nah, jadi besarnya 120 atau 60? Nah, itu fungsinya tadi skala luar dan skala dalam. Sekarang lihat kaki sudut yang satunya dulu tadi, yang tempat untuk meletakkan garis alas tadi. Itu ada di sini. Nah, yang 0 itu ada di skala luar atau skala dalam? Skala dalam ya, nih ada di skala dalam. Nah, maka yang kita lihat itu besarnya itu yang benar adalah yang ada di skala dalam, yaitu 60 derajat. Berarti besar sudutnya adalah 60 derajat. Itu ya, nggak susah kan? Oke, kita belajar lagi dengan sudut yang kedua nih, sudut yang kedua. Sama seperti tadi, salah satu kaki sudutnya kita impitkan dengan garis alas dan titik sudutnya kita impitkan dengan titik pusat yang ada di busur. Gambarannya jadi seperti ini. Nah, sudah ya. Sudah berimpit dengan garis alas dan titik sudutnya sudah berimpit dengan titik pusat. Sekarang kita lihat kaki sudut yang satunya. Yang mana ya yang dipakai? Kaki sudut yang satunya yang sini ya. Nah, nolnya ada di titik dalam, ada di skala dalam ya, titik dalam, ada di skala dalam. Maka yang kita lihat itu adalah angka yang ada di skala dalamnya itu adalah 130 derajat. Jadi besar sudutnya itu adalah 130 derajat. Itu ya. Bisa ya anak-anak? Bisa. Mudah kok cara mengukur sudut. Oke. Nah, setelah itu kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Kalian pasti masih ingat ya, jenis-jenis sudut ada 4. Jenis-jenis sudut berdasarkan besarnya. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Masih ingat sudut lancip? Sudut yang besarnya lebih dari 0 dan kurang dari 90 derajat. Itu disebut sudut lancip. Yang sudutnya pas 90 itu disebut sudut siku-siku. Nih bentuknya seperti ini. Yang lebih dari 90 tapi kurang dari 180 itu disebut sudut tumpul. Nih bentuknya seperti ini. Ini tumpul ya. Kalau yang ini tadi lancip.
Nah, kalau sudut lurus itu besarnya pas 180, nggak lebih nggak kurang. Ya. Oke anak-anak, materi kita untuk video ini sudah selesai sampai di sini dulu. Bapak harap kalian semua bisa mengerti ya. Kalau tidak mengerti, kalian bisa bertanya kepada guru kelas masing-masing. Kalau sudah paham, Bapak selesaikan videonya sampai di sini. Terima kasih karena sudah menyimak dan selamat pagi.